Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Yaksa, Ruthless Operation. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan seorang pria berkacamata memberikan sesuatu kepada orang yang berada di dalam mobil, tiba-tiba mobil itu pun ditabrak hingga terguling. Pria berkacamata itu langsung lari melihat sosok tajam yang turun dari mobil tersebut. Pria kejam itu pun mengambil benda tadi dan meledakkan mobil tersebut. Pria kejam ini langsung mengejar pria yang lari barusan ke dalam gang yang sempit. Akhirnya pria berkacamata itu pun tertangkap olehnya. Ternyata pria berkacamata itu adalah anak buahnya yang telah berkhianat, sehingga membuat 3 temannya menjadi meninggal. Karena tidak mau memberitahu siapa yang menyuruhnya, dia pun terpaksa ditembak oleh pria kejam. Setelah itu polisi datang ke sana, dan pria kejam berhasil kabur ke tengah keramaian. Pria tersebut bernama Ji Kangin, orang yang menjadi pimpinan dari tim hitam rahasia. Adegan kemudian berlanjut kepada sebuah kantor yang di sana terdapat Chen Yong. Dia telah diduga melakukan penyuapan dan manipulasi saham. Dia pun diperiksa oleh seorang jaksa bernama Han Ji-hun. Tidak lama kemudian pimpinannya pun datang memberitahu kalau penyelidiknya Ji-hun telah melakukan penyelidikan ilegal, dengan masuk tanpa izin ke kantor mereka. Oleh karena itu Chen Yong pun terpaksa dibebaskan. Ji-hun kemudian menghampiri Chen Yong untuk memberikan kartu namanya yang telah dibuang. Karena kejadian itu Ji-hun tertangkap kamera seolah-olah sedang meminta maaf kepada Chen Yong. Adegan kemudian berpindah ke sebuah rumah makan yang sedang ramai, kemudian Ji-hun datang ke sana untuk bertemu dengan ibu dan adiknya. Mereka mengira Ji-hun telah dipecat karena kesalahannya tersebut, ternyata Ji-hun dipindahkan ke kantor Badan Intelijen Negara untuk membantu seorang pria di sana. Di tempat itu hanya ada mereka saja yang bekerja setiap harinya, mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau tanpa ada yang memarahi mereka. Hingga suatu hari direktur mereka yang bernama Yum Jung-won datang berkunjung ke ruangannya, dia meminta temannya untuk melakukan sebuah tugas di negara lain. Saat temannya menolak, ia mengajukan dirinya dengan syarat jabatan lamanya dikembalikan kepadanya. Akhirnya Ji-hun pergi ke kota Shenyang di Cina. Di tempat itu Ji-hun harus menyelidiki tim hitam yang sedang bertugas dalam misi rahasia. Setibanya di bandara, seseorang bertugas untuk menjemput Ji-hun dan membawanya ke kantor mereka. Saat tiba di kantor, manajer memperkenalkan 2 anggota timnya kepada Ji-hun. Tiba-tiba ponsel mereka berbunyi dan semua orang langsung bersiap. Kemudian muncul seorang agen lain dan langsung pergi bersama teman-temannya. Mereka bergegas ingin pergi namun Ji-hun masuk ke dalam mobil dan bersikeras ingin ikut pergi bersama mereka. Karena waktu sudah habis mereka pun mengajaknya pergi bersama. Anggota tim hitam terdiri dari 4 orang saja, dengan Tuan Ji sebagai pemimpin mereka. Tidak lama kemudian seorang pria berkacamata datang dan langsung masuk ke gedung untuk bertemu seseorang. Ternyata itu adalah Profesor Wang. Ia meminta nomor 39. Mereka ditodong pasukan Wang. Di saat itu Ji-hun dan Hee-won yang berada di luar pun diserang. Walau hanya berdua mereka bisa mengatasi semua lawannya di sana. Saat pimpinannya sudah terluka dia pun dibiarkan kabur dari sana. Sesampainya di luar Jae-gyu berhasil menangkap pria kacamata yang hendak melarikan diri. Saat menginterogasi pria kacamata dia tidak mau memberitahukan siapa orang yang menyuruhnya. Akhirnya Ji-hun dibawa pergi dari sana, dia melihat pria kacamata sudah ditembak. Saat itu juga Ji-hun dibuat tak sadarkan diri, begitu terbangun Ji-hun sudah berada di kamar bersama seorang wanita. Tidak lama kemudian polisi datang mengetuk pintu kamarnya, Ji-hun yang panik pun mencoba lari dari jendela kamarnya. Ia berlari dari kejaran polisi dan bertemu dengan Tuan Ji. Tuan Ji memuji Ji-hun karena bisa kabur dari sana, Jae-gyu kemudian datang dan Ji-hun bersama mereka. Ji-hun mengerti pesan dari direkturnya untuk berhati-hati dengan Tuan Ji, karena dirinya yang tidak dapat dikendalikan dan diprediksi. Akhirnya mereka memberitahu apa yang sedang terjadi seminggu yang lalu. Di depan sebuah ban Dongbei, ada 2 kelompok bersenjata datang untuk mengincar pria bertopi. Kelompok pertama teridentifikasi pengawal tertinggi Korea Utara, sedangkan kelompok lainnya belum teridentifikasi.
Pria bertopi itu adalah MUN Bayang UK atau dipanggil nomor 39. Dia adalah orang yang mengelola dana gelap pemerintahan Kim. Sebulan lalu MUN Bayang UK meminta perlindungan kepada mereka, namun Bayang UK tidak menampakkan dirinya. Hyewon lalu datang memberitahu kalau Profesor Wang mendapat perintah dari Jepang. Bagian Rusia juga merasa seseorang ditahan di Big East Building. Anggota tim hitam kemudian diutus pergi ke sana, sedangkan Tuan Ji berencana untuk pergi ke tempat lain. Di sebuah restoran yang sudah tutup terlihat seorang wanita bernama Ryon Hae. Dia adalah teman Tuan Ji sekaligus mata-mata Korea Utara. Tuan Ji datang ke sana untuk meminta Ryon Hae mencari keberadaan di Seven di tempat lain. Adegan beralih ke gedung Dainichi Elektronik itu adalah tim hitam yang akan melakukan tugasnya. Tiba-tiba Hong dan pasukannya datang serta dengan cepat menghabisi mereka semua. Itu adalah Ozawa Yoshinobu, atau disebut di Seven. Setelah itu Ozawa pergi berkumpul dengan relasi di sebuah restoran. Tidak lama kemudian Tuan Ji bersama Ji-hun datang ke sana untuk bertemu dengan Ozawa. Anggota tim hitam pun kini menyamar sebagai petugas kebersihan. Mereka pun berhasil masuk ke gedung itu dan bersiap menerobos masuk ke tempat musuh. Ketika sudah menjamu semua relasinya, ia pun menghampiri Tuan Ji. Ternyata Tuan Ji telah mencurigai Ozawa adalah orang yang menyuruh Profesor Wang untuk menjebaknya 4 tahun lalu. Tuan Ji pernah diserang oleh Ozawa hingga sekarat, sejak saat itu ia pun teringat dengan Ozawa. Saat membaca pesan di ponselnya raut muka Ozawa pun merubah, tanpa berlama-lama Ozawa segera pergi meninggalkan tempat itu. Ketika tiba di kantornya, Ozawa menemukan tempatnya sudah diserang. Ketika Tuan Ji kembali ke markas, ada seorang gadis yang terikat di sana serta identitasnya masih belum diketahui. Karena gadis itu tidak mau berbicara, berdasarkan informasi yang didapat Manager Hong, mereka menjadikan gadis ini sebagai seorang sandera untuk menangkap Bayang UK. Setelah itu Tuan Ji menunjukkan foto gadis itu kepada Ryon Hae. Ia langsung tahu kalau gadis itu adalah anak perempuannya MUN Bayang UK. Saat Jae-gyu menyiksa gadis itu dengan listrik, Ji-hun terlibat perkelahian dengan Jae-gyu. Tidak disangka gadis itu melepaskan dan menodongkan pistolnya ke arah Jae-gyu. Di tengah pelariannya, Ji-hun terpaksa memberhentikan mobilnya karena ditodong pistol oleh MUN Juyeon. Setelah itu Ji-hun menemukan telepon umum dan segera melaporkan kondisi yang terjadi kepada Direktur Yong. Tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Eleven beserta teman-temannya dan mereka mencoba merampoknya. Untungnya Tuan Ji berada di sana serta menyelamatkan Ji-hun. Tuan Ji yang marah langsung menghajarnya hingga terjatuh. Kedua orang itu pun berkelahi di tengah derasnya air hujan. Namun Tuan Ji terlalu kuat untuk dikalahkan. Selesai berkelahi mereka pun duduk bersama lagi. Di dalam mobil, Ji-hun baru menyadari dirinya dipasangkan pelacak oleh mereka. Lokasi MUN Juyeon langsung diketahui berada di sebuah perumahan dekat sana. Mereka pun segera menuju ke sana dengan cepat. Ketika sudah sampai di perumahan yang dimaksud, mereka masuk ke dalam rumah dan mereka tidak menemukan apapun di tempat itu. Tuan Ji secara tidak sengaja menemukan sebuah pintu rahasia. Di saat itu Jeng Dae melihat Juyeon bergerak tiba-tiba dan polisi sudah tiba di sana. Jeng Dae berusaha memberitahu teman-temannya namun komunikasi mereka terblokir. Oleh karena itu Ji-hun diminta untuk berlari memberitahu mereka. Di sebuah ruangan mereka menemukan MU Bayang UK dalam kondisi terluka. Di saat terakhirnya Bayang UK meminta Tuan Ji untuk menjaga putrinya serta jangan sampai Juyeon tertangkap Jepang. Pada awal mereka mau keluar dari tempat itu, namun polisi sudah mengepung mereka. Baku tembak pun terjadi dengan sengit di perumahan itu. Jeng Dae pun datang menjemput mereka semua. Manager memberitahu kalau kantor mereka telah digeledah oleh polisi. Oleh karena itu Tuan Ji menyuruh Hyewon untuk meledakkan markas mereka. Setelah berhasil menghancurkan markas mereka, Ji-hun menanyakan motif mereka mencari MUN Bayang UK. Ji-hun menduga Tuan Ji hanya mengincar dana rahasia yang dikendalikan olehnya. Tiba-tiba Tuan Ji mendapatkan panggilan telepon dari Ozawa. Dia menyarankan Tuan Ji agar segera pergi dari Cina, karena berita dirinya menjadi buronan pasti akan menyebar ke seluruh Cina.
Pada esok harinya kabar mengenai mereka pun tersiar di televisi direktur. Ia yang melihat anggotanya menjadi tersangka langsung berinisiatif datang ke Shenyang. Kembali ke tim hitam, di sela sarapan pagi Hyewon memberitahu Ji-hoon bahwa penggelapan dana yang dilakukan ketua sudah diketahui kantor pusat. Dana tersebut diberikan kepada keluarga anggota timnya yang sudah gugur menjalankan misi. Untuk saat ini Tuan Ji meminta bantuan kepada kenalannya untuk bersembunyi di pabriknya. Manir Hong pun datang dan memberitahu kalau dia telah mempersiapkan jalan keluar dari sana melalui Vietnam, namun Tuan Ji menolak kabur dan berencana untuk menyerang balik. Adegan kemudian berlanjut kepada Ju-yeon yang sedang disiksa Ozawa. Ia terus memaksa Ju-yeon untuk menyerahkan barang yang dia mau, namun ia juga tetap menolak untuk memberikannya. Kembali kepada tim hitam, mereka telah memperoleh informasi kalau Ju-yeon disembunyikan di dalam konsulat Jepang. Tuan Ji pun memutuskan kalau menerobos masuk ke dalam sana adalah cara terbaik bagi mereka yang kalah jumlah. Mendengar hal itu Ji-hoon memberitahu kalau masuk wilayah Jepang adalah sebuah pelanggaran berat. Tuan Ji lalu memberitahu kalau 4 tahun yang lalu, Jepang pernah menghalangi kerjasama Korea di Hong Kong. Jepang menyadari kalau kedua Korea bersatu maka hal itu akan menjadi sebuah ancaman bagi Jepang. Akibat hal itu 3 anggota timnya gugur dikarenakan 1 anggotanya berkhianat. Manir kemudian dihubungi oleh pusat kalau perwakilan akan segera datang ke sana. Tuan Ji minta Manir Hong untuk mengurus mereka. Sebagai gantinya Ji-hoon menempati posisinya di tim hitam. Mereka mulai melancarkan aksinya, dengan memasukkan banyak tikus ke dalam konsulat Jepang melalui atap. Sebelum masuk ke dalam Jaegyu memberikan rompi anti peluru agar dipakai mereka, namun Tuan Ji menolak memakainya. Para tikus pun mulai berkeliaran di dalam konsulat Jepang, sehingga pembasmi tikus pun didatangkan ke sana. Curiga dengan kehadiran mereka penjaga pun membuka masker mereka. Kembali ke Ju-yeon, tiba-tiba lantainya pun hancur seketika tim hitam masuk dari sana dan langsung melepaskan ikatan Ju-yeon. Penjaga pun segera menuju ruang penyekapan, adegan tembak-menembak pun terlihat ketika mereka saling bertemu, penjaga pun terus mengejar mereka ke dalam lubang. Ternyata Ju-yeon dibawa kabur melalui pintu depan dengan menyamar sebagai petugas membasmi tikus-tikus. Saat kondisi sudah tenang Ju-yeon menjelaskan kalau dia membantu ayahnya bekerja secara rahasia. Informasi yang diinginkan oleh Ozawa adalah daftar mata-mata Jepang yang berjumlah 107 orang. Pada informasi itu ada rincian setiap misi bahkan data keuangannya. Di tempat lain Ozawa berhasil melacak kepergian Ji-hoon dan Ju-yeon melalui kamera pengawas, dia pun segera menyebarkan informasi untuk menangkap mereka berdua kepada semua intel di sekitar Shenyang. Adegan kembali ke Ju-yeon, ia bersama Ji-hoon mencari Eleven untuk mendapatkan tempat bersembunyi, walau tempat itu terbilang kotor dan menyeramkan. Tiba-tiba Ju-yeon mengatakan kalau informasinya itu ada di negara Chili dan hanya Ju-yeon saja yang bisa mengaksesnya. Ji-hoon mencoba memberitahukan hal itu dengan keluar dari kamarnya, sayangnya salah satu agen Ozawa pun melihat dirinya. Adegan kemudian berpindah kepada Tuan Ji yang menunggu kabar dari Ji-hoon. Saat Ji-hoon menelepon dia memberitahu kalau informasi yang diinginkan Ozawa adalah daftar mata-mata Jepang. Selain itu ketika dirinya kabur bersama Ju-yeon, Ji-hoon melaporkan semuanya kepada Direktur Yom oleh karena itu Jepang bisa masuk ke dalam sistem pelacakan mereka dan mengetahui semuanya. Tiba-tiba Manir mau menembak Tuan Ji dari belakang dan perkelahian di antara mereka pun terjadi. Posisinya diketahui oleh anak buah Ozawa. Seketika mereka pun terlibat sebuah kejar-kejaran di dalam gang. Ji-hoon terpaksa berhenti berlari ketika Ozawa menghadangnya dari depan. Adegan kembali kepada Tuan Ji yang sedang berkelahi dengan Manir. Manir melakukan hal tersebut karena dirinya banyak hutang dan anaknya juga sedang sakit keras. Ketika mereka saling berebut senjata suara tembakan pun terdengar. Tuan Ji datang meminta bantuan Ryun-hae. Sambil mengobati lukanya ia mengajak Tuan Ji pergi. Setelah itu Tuan Ji beserta anggotanya berkumpul di sebuah kuburan untuk mengambil senjata yang telah disembunyikan olehnya di sana. Adegan kemudian berlanjut dengan diperlihatkannya direktur yang sedang menelepon Ozawa. Tiba-tiba sebuah truk datang dan langsung menabrak mobil itu dari samping hingga menyebabkan mobilnya menjadi terguling. Ternyata tim hitamlah yang menyebabkan kecelakaan tersebut.
Direktur Yom memberitahu Tuan Ji kalau Ozawa ada di sebuah pabrik kimia. Dia pun berjanji untuk membantu menangkap Ozawa, asalkan dirinya dibiarkan hidup. Tuan Ji tidak percaya kepadanya pun melepaskan beberapa tembakan. Setelah itu Ryunhai memberitahu Tuan Ji kalau Ji-hun tadi datang dan ingin bertemu dengannya. Sesampainya di sebuah taman yang ramai, Ji-hun bertemu Tuan Ji dengan membawa Ju-yeon bersamanya. Begitu mau pergi dari sana, Ji-hun langsung menembak Tuan Ji berkali-kali. Ji-hun terpaksa melakukannya karena dirinya diancam oleh Ozawa mengenai keselamatan keluarganya. Setelah melakukan hal tersebut, Ju-yeon pun dibawa oleh anak buah Ozawa. Begitu bertemu dengan Ozawa, Ju-yeon pun disuruh untuk membuka daftar mata-mata yang diinginkan olehnya. Tidak lama kemudian suara tembakan pun terdengar dari luar ruangan. Anak buah Ozawa lalu ditugaskan untuk menangkap mereka semua. Tiba-tiba Tuan Ji muncul kembali membuat Ozawa sangat terkejut. Ternyata semuanya sudah direncanakan oleh Tuan Ji. Ozawa menodongkan pistol ke Ji-hun dan Tuan Ji. Ju-yeon juga berkata kalau dia sudah berhasil masuk ke sistem. Dalam sekejap muncul banyak pengkhianat dari berbagai negara. Ozawa lalu meminta semua informasi itu untuk dihapus. Sebelum menekan tombol enter, Tuan Ji pun langsung menembak mesin itu. Di tengah kekacauan tersebut, Ji-hun langsung pergi membawa Ju-yeon dari sana. Sayangnya pasukan Ozawa menghentikan mereka. Ji-han melakukan perlawanan namun kondisinya semakin terdesak oleh lawannya. Untungnya tim hitam ada di sana dan langsung membantunya. Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi dan membuat kobaran api yang besar. Iwon pun melarang teman-temannya untuk masuk namun Ji-hun bergegas masuk ke dalam sana. Melihat api itu semakin besar, mereka pun segera lari dari sana. Di dalam ruangan Ozawa dan Tuan Ji terlibat perkelahian. Ji-hun menghentikan Ozawa di saat ia ingin membunuh Tuan Ji. Perhatian Ji-hun teralihkan Ozawa kemudian malah menembaknya. Ketika data itu dihapus, semua informasi langsung terkirim otomatis ke badan intelijen setiap negara. Ternyata semua sudah diatur oleh Ju-yeon. Ozawa mencoba menghancurkan mesin tersebut namun Tuan Ji menghentikan Ozawa dengan menyerangnya. Perkelahian pun terjadi lagi di antara keduanya. Dengan sisa kekuatannya, Ji-hun melemparkan sebuah senjata kepada Tuan Ji, dan Ozawa tewas akibat tembakan dari Tuan Ji. Setelah semua kejadian itu, Tuan Ji meminta Ji-hun pergi ke pabrik temannya dan membawa Direktur Yom untuk diadili. Adegan kemudian beralih kepada Chen Yong yang kembali dipanggil karena terlibat kasus suap. Dengan cara yang sama Ji-hun membuat Chen Yong seolah-olah meminta maaf kepadanya, serta pengadilan pusat Seoul menyatakan Chen Yong bersalah dan akan dihukum 12 tahun penjara karena perbuatannya. Ji-hun menerima telepon dari Tuan Ji. Kali ini Tuan Ji menemukan seorang penjahat yang sangat licik. Dia pun meminta Ji-hun agar mau membantunya kembali. Film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Yaksa, Ruthless Operation. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.